Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maudiah Hakim. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah untuk membuat laporan akhir dengan topik knowledge sharing. Jadi nanti saya akan menggunakan beberapa tools yang akan membantu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmah Maudiah Hakim. Di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuatan laporan penelitian dengan topik knowledge sharing. Jadi nanti saya akan menggunakan beberapa tools yang akan membantu saya untuk membuat laporan penelitian. Jadi yang pertama, saya akan menggunakan aplikasi Publish or Perish. Jadi kita buka dulu aplikasinya. Ini aplikasi ya, jadi untuk yang belum punya aplikasinya, diperlukan download terlebih dahulu. Jadi apa sih aplikasi Publish or Perish itu? Jadi Publish or Perish itu merupakan aplikasi yang digunakan untuk melakukan analisis akademik dengan cepat dan efisien. Publish or Perish menggunakan Google Scholar sebagai sumber data dan memberikan berbagai metrik penting yang berkaitan dengan publikasi akademik. Jadi di sini Publish or Perish kita bisa mencari jurnal dari berbagai sumber. Yaitu yang pertama ada Crosshair, ada Google Scholar, Google Scholar Profile, PubMed, ada OpenAlex, Scopus, Systematic Scholar, Web of Science. Jadi saya akan menggunakan Google Scholar sebagai contoh yang akan saya berikan. Nah, ketika sudah mengeklik bagian Google Scholar, akan ditampilkan form yang berisi author, penulis, publication name, tempat publikasi jurnal, title words, judul jurnal, keywords, kata kunci, dan tahun. Jadi, jika kalian sudah menemukan apa yang kalian cari, kalian bisa mengisi form ini. Tidak perlu semua yang diisi. Jadi untuk spesifiknya saja, contoh kalian sudah ingin cari jurnal di publikasi jurnal informatika, kalian bisa cari di sini. Jadi karena saya sudah memiliki topik knowledge sharing, saya akan memasukkan di bagian keywords, yaitu know. Nah, di sini saya juga ingin dari tahun 2019 sampai tahun 2024. Jadi ini saya tentukan tahunnya dari 5 tahun terakhir. Nah, di sini ada maximum results, jadi maksimum nilai yang ditampilkan. Ini bisa memilih, tapi saya memilih sampai 200 saja. Include citasi dan patents. Setelah sudah, kita search dan tunggu beberapa saat. Di sini sudah mulai menampilkan beberapa jurnal, jadi kita tunggu sampai prosesnya selesai.
Oke. Jadi ini sudah keluar semua jurnalnya. Di sini ada sites penggunaan jurnal. Ini ada per year, penggunaan jurnal per tahun, ranking, penulis, judul, ini ada tahun terbitnya, dan tempat publikasi, serta publisher, orang yang mempublikasi. Di sini juga ada tipenya, yaitu ada buku, ada web, ada PDF, tapi tidak semua menyertakannya, karena itu bersifat opsional. Oke, di sini saya akan mencoba untuk membuka jurnal dari ZC, Abalier, dan Kuznetsov. Jadi judulnya Genset Knowledge Discover with Enrich. Jadi kita buka ya. Kita klik 2 kali aja. Oke, kita lihat di sini sudah ada tempat PDF-nya. Jadi kita langsung buka PDF-nya. Karena ini berbayar, kita bisa membuka web yang bernama SCI Hub. Caranya bagaimana? Jadi, caranya kita salin DOI yang ada pada keterangan web jurnal yang kita buka tadi. Kita salin dan kita copy di sini. Lalu klik open. Kita tunggu sampai jurnalnya terbuka. Jadi ini jurnalnya sudah kebuka. Kita bisa download dari sini. Kita masukkan ke jurnal. Kita coba lagi contoh lain. Kita mengambil dari kita salin DOI-nya. Kita masuk ke SCI Hub lagi. Kita kembali dulu. Jadi kita coba cari lagi. Oke, ini sudah keluar jurnalnya, jadi kita tinggal simpan lagi. Jadi keuntungan dari SCI Hub ini, kita dapat mengunduh jurnal dari jurnal yang berbayar menjadi gratis. Ini sangat membantu kita dalam penelitiannya.
Oke, setelah kita masuk mendapatkan jurnalnya, saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan Mendeley. Jadi kita menggunakan Mendeley. Ini sama ya, ini aplikasi. Jadi kalian perlu mendownload dulu. Jadi aku jelaskan dulu Mendeley itu apa. Jadi Mendeley itu sebuah aplikasi pengelola referensi penelitian yang dikembangkan oleh Elsevier. Jadi aplikasi ini gratis, dapat digunakan untuk mengelola bahan-bahan penelitian agar lebih mudah dikelompokkan dan ditemukan kembali saat dibutuhkan. Pertama-tama login dulu. Continue. Oh, salah passwordnya. Oke, jadi kita sudah masuk ke halaman Mendeley. Jadi ini merupakan jurnal-jurnal yang kita masukkan sendiri. Lalu kita delete dulu aja ya. Kita tambahkan jurnal yang akan kita gunakan. Kita ambil dari folder. Ini kita buka semua. Jadi ini jurnal-jurnal tentang knowledge sharing yang sudah aku sediain sebelumnya. Kita buka ke Mendeley, ekspor. Nah, ini jurnalnya udah masuk semua. Jadi waktu kita masukkan jurnalnya, ini sudah langsung kedeteksi tentang autornya, penulisnya, terus tahunnya, judul, tempat publikasi. Nah, ketika semua file udah masuk, di Mendeley sendiri kita dapat membuka filenya secara langsung. Jadi tinggal kita klik 2 kali aja. Ini filenya langsung muncul. Nah, lainnya kita buka. Nah, di sini ini ada keterangan info. Jadi ini adalah info dari jurnalnya yang ditampilkan di citasi nanti. Kita cek misalnya di citasi itu ada yang tidak sesuai, jadi kita bisa ubah di bagian sini. Nah, di sini kita lihat sudah sesuai semua, jadi tidak ada yang perlu dirubah. Jadi selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menggunakan Mendeley di Word. Jadi kita salin dulu apa yang akan digunakan, teksnya. Contoh.
Saya ambil ini. Nah, untuk memasukkan citasinya, kita masuk bagian referensi. Di sini ada Mendeley site. Kita masuk. Nah, di sini otomatis sudah ada jurnal yang kita masukkan tadi. Misalnya kita memasukkan jurnal baru. Contoh, aku menambahkan satu jurnal baru. Nah, jadi saya kan udah memasukkan jurnal ini. Otomatis di sini nggak kedeteksi dong. Jadi kita lakukan update. Kita tunggu. Nah, otomatis jurnal yang baru kita masukkan ini sudah masuk. Nah, sekarang cara untuk memasukkan citasinya, kita cari. Ini tadi kita ambil dari jurnal apa? Dari jurnal Enterprise Social Network. Punyanya Apekis Kalra. Kita cari ini. Insert citasi. Kita masukkan. Terus untuk membuat daftar istinya, caranya kita klik titik 3 ini, kita masukkan insert bibliografi. Kita ini silang dulu. Terus kita continue. Nah, otomatis ketika kita sudah memasukkan citasi, bibliografinya otomatis masuk ke dalam sini. Contoh lagi, kita masukkan contoh, kita copy lagi dari jurnal lain. Dari sini ya. Kita copy. Ini jurnal milik Aswar. Jadi kita masukkan citasinya dulu. Nah, kalau sudah di insert bibliografi, ketika kita memasukkan citasi, otomatis bibliografinya langsung masuk. Jadi kita nggak perlu manual satu-satu. Ini keuntungan dari kita menggunakan Mendeley. Selanjutnya kita masuk HostViewer. Jadi HostViewer ini merupakan aplikasi untuk yang belum mengunduh, jadi perlu diunduh dahulu. Jadi itu apa? Jadi HostViewer itu merupakan aplikasi yang dikembangkan oleh Centre for Science and Technology Studies Leiden University. Jadi ada 3 fungsinya, yaitu data, visualisasi, dan teknik. Jadi melalui HostViewer, kita bisa melakukan jaringan bibliometrik pun bisa dipakai untuk pengaplikasian SNA (Social Net Analysis). HostViewer dapat crawling data dari berbagai sumber, beberapa di antaranya POST dan Scopus. Jadi cara menggunakan HostViewer, kita harus masukkan filenya dulu, di create.
Jadi caranya pertama-tama kita klik create, kita pilih create a map based on bibliographic data. Kita next. Nah, kita pilih read data from reference manager file. Tapi sebelumnya kita harus memiliki file list dulu. Untuk mengambil file list, kita diambil dari Mendeley. Kita masuk Mendeley dulu. Kita ekspor. Garis. Kita masukkan ke folder baru. Simpan. Oke, setelah semua file diekspor, kita baru bisa melanjutkan untuk memasukkan file ke dalam flash viewer. Kita next. Jadi kita pilih filenya, downloads, folder baru, ekspor. Jadi ini tadi terdiri dari 12 jurnal yang diekspor. Kita next. Unit analisis ini. Jadi kita pilih yang keywords. Kita next. Ini rekomendasi dari jurnal dari flash viewer sendiri. Kita langsung next aja. Nah, kita bisa memilih di sini apa yang penting, apa yang nggak penting. Contoh yang nggak penting kita hapus. Misalnya kita mau ambil Oke, kita langsung saja finish. Yes. Jadi kita bisa melihat hubungan dari beberapa jurnal. Jadi misalnya kita masuk knowledge sharing. Jadi knowledge sharing itu berhubungan dengan garis-garis yang terhubung. Misal kita pencet manajemen, dia berhubungan juga dengan knowledge sharing. Sini kita dapat melihat dalam 3 bentuk. Kayak gini. Satunya kayak gini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pencarian elemen pengkodean dari jurnal yang akan dimasukkan ke dalam Excel. Jadi pertama-tama kita buka Excel dahulu. Nah, di sini sudah saya tuliskan
nomor mahasiswa atau author 1, author 2, outlet, year, title, J or C, view, kode, content, konsep, teks. Jadi, author 1 dan author 2 merupakan bagian yang akan diisi untuk penulis atau pengarang. Jadi, author 1 akan diisi oleh pengarang 1 dan pengarang 2, sedangkan author 2 akan diisi oleh sisanya. Jadi misalnya ada contoh 4 author, jadi author 1 dan author 2, pengarang 1 dan pengarang 2 akan dimasukkan ke dalam author 1. Untuk selebihnya akan dimasukkan ke author 2. Selanjutnya itu outlet. Jadi outlet ini merupakan tempat diterbitkannya jurnal. Jadi misalnya diterbitkan dari jurnal informatika akan dimasukkan ke dalam sini. Untuk year merupakan tahun diterbitkannya jurnal, title judul jurnal, J atau C merupakan jurnal atau conference. Jadi dipilih salah satu. Untuk view itu kita mengambil kutipan tidak langsung. Jadi misalnya dalam jurnal yang saya ambil, si pengarang itu mengutip dari jurnal seseorang, ada citasi yang tercantum, tapi kita ambil teks itu. Jadi nanti kita akan memasukkan citasi yang orang masukkan tersebut ke dalam view. Selanjutnya kode. Jadi di dalam jurnal terdapat beberapa kode yang nantinya mengandung makna-makna tersendiri. Jadi di dalam jurnal itu ada beberapa kode, yakni ini ada kode A itu action, ada advance, analysis, benefit, cost, komponen, kontribusi, evaluasi, goal, dan banyak lainnya. Ini merupakan kode-kode yang kita pakai dalam mendeskripsikan jurnal. Jadi nanti kita akan mengambil beberapa teks dari jurnal, kemudian kita tentukan sendiri teks ini masuk apa, masuk definisi atau masuk goals atau masuk experience. Jadi nanti kita akan coba. Terus selanjutnya ada konteks. Jadi konteks ini merupakan ruang lingkup percakapan. Jadi di sini konteks saya, kita mengambil knowledge sharing. Jadi dalam ruang lingkup knowledge sharing. Untuk selanjutnya konsep. Konsep itu sedang berbicara tentang konsep apa dari teks yang kita ambil itu. Nanti kita tentukan juga. Untuk teksnya diisi dari tulisan aslinya yang diambil dalam bentuk satu kalimat. Baik, selanjutnya kita coba memasukkan dari satu jurnal. Kita buka dulu jurnalnya. Nah, di sini saya mengambil jurnal knowledge sharing amongst academic in UK University. Di sini pengarangnya ada 3. Jadi untuk pengarang 1 dan pengarang 2, kita akan memasukkannya ke dalam author 1. Nah, waktu kita masukkan ke dalam author 1, kita hanya perlu mengambil nama belakang dari penulis jurnal. Jadi kita copy untuk pengarang author 1, nama belakangnya aja, author 2 juga, kita kasih tanda koma. Nah, untuk penulis 3, kita
masukkan ke dalam author 2. Nah, setelah kita masukkan, kita cari outlet dari jurnal berikut. Nah, di sini diterbitkan oleh Journal of Knowledge Management. Jadi kita copy. Kita masukkan Journal Knowledge Management. Untuk tahun penerbitannya, jurnal ini diterbitkan pada tahun 2012 dengan judul Knowledge Sharing Amongst Academic in UK University. Kita masukkan judulnya. Nah, ini termasuk jurnal ya, jadi kita tulis J. Nah, view-nya kita kosongkan dulu. Kode konteks kita isi knowledge sharing. Konsepnya kita kosongkan dulu dan teksnya kita cari di dalam jurnal dulu. Nah, kita cari dulu teksnya di sini. Saya cari tentang knowledge sharing. Nah, di sini sudah banyak kedeteksi. Kita cari mana yang ingin kita ambil. Jadi contohnya saya akan mengambil ini. Nah, selanjutnya kita membutuhkan bantuan dari tools ChatGPT. ChatGPT ini merupakan web AI yang dapat membantu kita untuk mencari banyak hal. Jadi ini itu web, kalian bisa buka dari Google, kalian tuliskan ChatGPT, nanti akan langsung muncul. Ini sudah saya buka. Jadi kita salin teks tadi, kita minta terjemahkan teks ini. Kita enter, kita tunggu. Nah, di sini terjemahannya Tip-ins menunjukkan bahwa struktur organisasi fungsional dari lembaga pendidikan tinggi bisa menjadi hambatan signifikan bagi berbagi pengetahuan. Begitu juga dengan hambatan fisik dan psikologis. Oke, jadi terjemahan dari teks ini sudah kita dapatkan. Kita masukkan dulu teksnya ke dalam Excel. Nah, sekarang kita coba mencari konsep yang terkandung. Di sini saya sebelumnya sudah pernah mencari konsep, jadi saya copy. Apa konsep yang terkandung dari teks berikut? Nah, mengandung konsep barriers to knowledge sharing atau hambatan dalam berbagi pengetahuan. Kita copy, kita masukkan ke dalam Excel untuk bagian konsep. Oke, konsep sudah ketemu. Nah, untuk view ini kita lihat
dari teks yang kita ambil, si pengarang mengambil kutipan dari jurnal lain yang ditulis dengan Tippins 2023. Jadi untuk view kita tulis Tippins 2003. Nah, untuk kode kita bisa menggunakan tools ChatGPT juga. Jadi tools ChatGPT ini sangat membantu ya, karena dia bisa mencari apa yang kita inginkan. Jadi kita copy, masuk teks sebelumnya kita copy, kita tanya. Masuk ke dalam kode apa teks berikut. Ini sebelumnya saya sudah pernah mencoba mencari kode-kode di ChatGPT. Jadi kita masukkan ini, kita enter. Nah, teks berikut dikategorikan dalam kode limit untuk limitation atau batasan penelitian. Penelitian hanya berlaku pada titik-titik karena menyoroti bahwa struktur organisasi fungsional dan hambatan fisik dan psikologi dapat membatasi atau mempengaruhi berbagi pengetahuan, tetapi tidak memberikan gambaran luas tentang hambatan tersebut. Karena kita hanya mengopi beberapa satu kalimat, jadi ini memang tidak memberikan gambaran luasnya. Jadi kita masukkan ke dalam kode limit. Oke. Nah, jadi begitu cara mengisinya. Atau kita coba jurnal lain, kita mengambil jurnal lain. Kita coba buka jurnal nomor. Nah, kita coba mengambil jurnal nomor 9. Di sini jurnalnya berjudul The Effect of Network Sharing on Knowledge Sharing Activities and Job Performance in Enterprise Social Media Environments. Jadi kita masukkan dulu data-datanya ke dalam Excel. Di sini ada Quark, dan ada Pak. Untuk autor kedua tidak perlu diisi karena sudah ada karena tidak ada pengarang yang lebih. Untuk pengarang autor 2 tidak perlu diisi karena di sini hanya ada 2 pengarang. Selanjutnya kita masukkan outlet. Outlet ini tempat jurnalnya di publikasi. Jadi di sini kita masukkan Computer in Human Behavior. Tahun publikasinya kita isi tahun 2015 dengan judul The Effect of Network Sharing on Knowledge Activity and Job Performance in Enterprise Social Media Environment.
Oke, masuk jurnal. Untuk view kita kosongkan dahulu semuanya. Kita cari teks dahulu. Jadi pertama-tama kita masuk jurnal. Kita cari knowledge sharing. Nah, di sini udah ketemu banyak, jadi kita pilih. Kita coba ambil dari sini. Kita masuk ke dalam sini. Ini tadi udah kita minta terjemahkan. Berbagai pengetahuan tidak dicapai melalui upaya satu orang saja dan memerlukan interaksi aktif dengan orang lain yang memiliki pengetahuan yang diperlukan. Oke, kita sudah mendapatkan artinya. Jadi kita copy teksnya dahulu ke dalam Excel. Nah, untuk view-nya, karena di sini tidak ada kutipan yang diambil atau citasi yang dimasukkan, jadi kita kosongkan. Lalu kita cari kodenya. Masuk kode apakah teks ini jadi ini dikategorikan dalam kode rule karena menekankan bahwa berbagi pengetahuan tidak dapat dicapai melalui upaya satu orang saja, tetapi membutuhkan interaksi aktif dengan orang lain yang memiliki pengetahuan yang diperlukan. Jadi ini masuk rule. Kita masukkan dulu ke dalam Excel. Nah, untuk konteksnya sama ke knowledge sharing. Kita copy. Konsepnya kita cari ke dalam Google knowledge sharing. Kita copy dulu teksnya. Masuk konsep apakah teks ini konsep kolaboratif knowledge sharing atau berbagi pengetahuan kolaboratif. Oke, kita masukkan. Nah, sudah selesai. Jadi sangat mudah. Kita sudah memasukkan pengkodean dari jurnal. Ini jadi sangat mudah karena ada bantuan dari tools ChatGPT juga. Jadi memang tools ChatGPT ini sangat berguna untuk membantu kita. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang paperpal.com. Jadi, paperpal ini gunanya untuk memperbaiki grammar agar menjadi lebih sempurna. Jadi, contohnya, kita ambil dulu dari jurnal ini ya. Kita ambil satu kalimat contoh. Kita ambil ini. Nah,
kita masuk, kita terjemahkan dulu di chat PDF. Terjemahkan. Oke, ketika seorang menunjukkan perilaku yang bersifat agresif, orang lain cenderung merespon dengan perilaku yang sama. Begitu juga sebaliknya dengan perilaku yang ramah atau anggun. Nah, kita sudah dapat terjemahnya. Kita masukkan lagi ke Paperpunk. Kita cek apakah grammar yang digunakan sudah benar. Kita enter aja. Nah, ini ada satu kesalahan. Ini menggunakan similarly. Pembetulannya menggunakan similar. Kita setujui. Kita copy lagi. Kita cek di GPT apakah ada arti yang berubah. Sekarang kita cek apakah ada yang berubah setelah kita melakukan perubahan grammar dari website Paperpal. Jadi kita cek artinya, ketika seorang menunjukkan perilaku yang bersifat agresif, ini sama ya, tidak ada yang berubah. Orang lain merespon dengan perilaku yang sama, dan hal yang sama juga berlaku untuk perilaku yang ramah dan atau anggun. Kita lihat di sini ada kata cenderung. Jadi bedanya ada pada kata cenderung, tetapi makna kata tidak ada yang berubah dari makna yang dikandung dari kata ini. Jadi sebenarnya dari website Paperpal ini kita menyempurnakan grammar agar menjadi lebih baik tanpa merubah kata yang ada. Kita coba lagi. Kita cari teksnya dulu. Kita coba menggunakan kalimat coba menggunakan kalimat ini. Kita copy, kita masukkan dulu ke GPT. Kita minta terjemahkan. Oke, kita sudah mendapatkan terjemahannya, yaitu self-efficacy. Pengetahuan definisikan sebagai sejauh mana seorang yakin bahwa dia memiliki kemampuan untuk memberikan pengetahuan yang berguna kepada orang lain. Kita coba cek grammarnya. Apakah ada yang salah? Sudah di-scan. Nah, di sini ada yang salah. Kata yang sebelumnya menggunakan he or she, sedangkan kita menggunakan diganti dengan kata garis miring. Oke. Jadi, kalau untuk penggunaan seperti ini sebenarnya tidak ada yang salah. Jadi dalam pengertian juga tidak ada yang berubah sebenarnya. Oh, ternyata ada kesalahan lagi di sini baru muncul. Oke, kita ganti, kita oke aja. Oke.
Oke, kita coba cek. Artinya, sejauh mana seorang individu yakin bahwa mereka memiliki kemampuan untuk memberikan pengetahuan yang berguna kepada orang lain. Oh, jadi tidak ada yang sama ya. Meskipun tadi merubah cukup banyak, ada 4 kesalahan, tapi dalam makna yang terkandung dalam teks tidak ada yang berubah. Jadi website ini sangat membantu ketika kita menuliskan sesuatu dalam bahasa Inggris, tetapi kita nggak tahu nih apa ini benar atau salah dalam penulisan grammar yang kita gunakan. Kita bisa menggunakan website dari Paperpal ini. Nah, selanjutnya saya akan menunjukkan penggunaan dari website Humata AI dan juga Chat PDF. Jadi, Humata AI dan Chat PDF ini merupakan website yang digunakan untuk menganalisa dokumen. Jadi, ketika kita ingin menganalisa sebuah dokumen berbentuk PDF, kita dapat memasukkan file tersebut ke dalam website ini. Jadi, kita bisa menanyakan apa isi yang ada di dalam jurnal tersebut tanpa kita membaca banyak hal. Contoh dulu kita menggunakan Humata, tadi udah login dahulu ya sebelumnya. Nah, di sini di drag and drop kita ambil teks. Ini bisa berbentuk PDF ataupun dokumen atau PPT juga bisa. Jadi kita masukkan dari jurnal 7. Kita masukkan. Nah, jurnal yang kita masukkan sudah ada di dalam daftar ini. Lalu kita tunggu sampai prosesnya selesai. Di sini masih ada pemrosesan. Oke, sekarang ada tombol X. Kita pencet. Nah, ini di sini kita dapat menanyakan beberapa hal. Nah, di sini kita dapat menanyakan semua yang ada di dalam jurnal. Contohnya, saya ingin menanyakan, jelaskan paper ini melakukan penelitian apa? Kita enter. Kita tunggu dari AI-nya menjawab. Nah, di sini sudah ada jawaban. Paper ini melakukan penelitian tentang hubungan antara kepemimpinan transformasional dan inovasi karyawan di organisasi pemerintahan lokal dengan menggunakan pembagian pengetahuan dan pembelajaran organisasional sebagai mediator serta penggunaan media sosial sebagai moderator.
Penelitian ini bertujuan untuk menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional secara positif mempengaruhi inovasi karyawan melalui pembelajaran organisasional dan pembagian pengetahuan. Penggunaan media sosial, modernisasi hubungan antara pembagian pengetahuan dan inovasi karyawan. Temuan ini memiliki implikasi bagi organisasi pemerintahan lokal untuk mempromosikan inovasi melalui kepemimpinan yang efektif, pembagian pengetahuan, dan penggunaan media sosial. Oke, kita coba tanyakan lagi. Atau research problem apa? Nih, sudah ada jawaban. Nah, di sini juga ditunjukkan halaman mana yang menunjukkan jawaban ini. Kenapa bisa ada jawaban ini? Dari mana? Ini, dari halaman ini. Kita dapat menemukan bahwa research problem dari paper ini adalah untuk mengetahui hubungan antara kepemimpinan transformasional dan inovasi karyawan di organisasi pemerintahan lokal dengan mempertimbangkan peran pembagian pengetahuan dan pembelajaran organisasional sebagai mediator serta penggunaan media sosial sebagai mediator. Coba kita tanyakan lagi, metode apa yang digunakan? Nah, ini metode yang digunakan bisa dilihat dari halaman 3 dan halaman 4. Metode yang digunakan penelitian ini adalah studi survei dengan pengumpulan data dari 375 responden yang merupakan karyawan di komite munisipal di Pakistan. Jadi ini adalah cara menggunakan Humata AI. Nah, sama juga dengan penggunaan chat PDF. Kalau di chat PDF, kita hanya dapat menggunakan file berbentuk PDF saja. Kita cari filenya, kita samakan. Oke, kita tunggu sampai muncul. Nah, coba kita samakan bertanya. Jelaskan paper ini melakukan penelitian apa? Nah, jawabannya hampir sama. Kita juga dapat menanyakan apa yang didiskusikan. Terus bagaimana hasilnya? Kita juga dapat menanyakan hasil. Bagaimana hasil dari penelitian tersebut? Nah, hasil dari penelitian mencakup ini. Nah, disertakan halamannya juga. Kita dapat mengklik. Sama seperti Humata AI, cuman di Humata AI kita dapat mengupload file dalam bentuk PPT ataupun dokumen, sedangkan untuk chat PDF kita hanya dapat mengupload file berbentuk PDF. Mereka berdua ini aplikasi web Humata AI dan chat PDF ini sangat berguna ketika kita ingin menganalisis sebuah jurnal tanpa perlu membaca semuanya. Jadi kita dapat menanyakan di website ini.